Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada tafsir surat Al-Hasyr ayat keempat, dan kita memasuki ayat yang kelima. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Makna ayat ini, ma qata'tum ma'syaral muslimin, apa yang kalian potong wahai orang-orang yang beriman, min nakhlatin, dari pohon kurma, litughiru a'da Allahi fi ghazwati Bani Nadir, untuk membuat marah musuh-musuh Allah dalam perang Bani Nadir. Au taraktumuha qa'imatan, atau kalian membiarkannya, yaitu membiarkan pohon kurma tidak kalian tebang dan tetap berdiri, ala judu'iha, di atas pokok-pokoknya, litantafi'u biha, supaya kalian mengambil manfaat dengannya, fa bi amrillahi, maka dengan perintah Allah, walaisa minal fasadi, maka bukanlah termasuk kerusakan fil ardi, di muka bumi, kama za'amu, sebagaimana yang mereka klaim. Waliyudillallahu bihil kharijina an ta'atihi, dan supaya Allah menghinakan orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya, minal yahudil ladzina naqadul ahda, dari orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjian, yang merusak perjanjian, waqtaru sabilal ghadri, dan mereka memilih jalan berkhianat, ala tariqil wafa, daripada jalan memenuhi janji. Maksudnya, ayo ikhwah, ayat ini menjelaskan tentang lanjutan pengepungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Yahudi Bani Nadir di kota Madinah pada tahun keempat Hijriah, yaitu ketika orang-orang Yahudi dari suku Nadir, Bani Nadir, mereka melanggar perjanjian. Karena ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau membuat perjanjian kepada dengan seluruh penduduk kota Madinah, yang Muslim maupun yang kafir, dan maupun yang Yahudi, semuanya membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Dan orang yang melanggar perjanjian dan merusak perjanjian adalah orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka, orang-orang
Yahudi Bani Nadir itu dikepung oleh Rasulullah SAW. Ketika dikepung, mereka berlindung di dalam benteng mereka. Orang Yahudi Bani Nadir di Madinah itu memiliki benteng, yang mana benteng ini kuat, kokoh, dan terdapat persediaan makanan yang cukup dalam waktu lama, dan juga sumber air di dalam benteng. Sehingga kalau dikepung berbulan-bulan, mereka nggak akan kekurangan apapun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memotong pohon-pohon kurma milik Bani Nadir. Jadi pohon-pohon kurma yang mengelilingi benteng tersebut itu menghalangi peperangan atau pengepungan terhadap benteng Yahudi, sehingga dipotong. Ketika Rasulullah dan para sahabat memotong pohon-pohon kurma yang berbuah tersebut, orang Yahudi mencela. Katanya kalian orang yang beriman kepada Allah, katanya kalian orang yang memperbaiki muka bumi, ini kalian buktinya merusak bumi dengan memotong pepohonannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa dalam peperangan, kalau memang hal itu dibutuhkan sebagai salah satu siasat perang supaya mendapat kemenangan dan perang, maka diperbolehkan. Allah Ta'ala mengizinkan Rasulnya dan orang-orang mukmin untuk memotong pohon kurma tersebut, dan ini bukanlah termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Dan juga kalau tidak memotong, juga Allah Ta'ala mengizinkan hal itu. Dan juga Rasulullah SAW memotong pohon-pohon kurma milik orang-orang Yahudi tersebut supaya mereka jengkel. Supaya orang-orang Yahudi jengkel. Dan Rasulullah SAW membiarkan sebagian pohon kurma supaya nanti bisa diambil manfaatnya setelah mentaklukkan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Karena melanggar perjanjian itu lebih parah dan lebih berat kerusakannya daripada hanya sekedar memotong pohon kurma. Memang benar, memotong pohon kurma yang berbuah tanpa ada alasan ini tidak diperbolehkan dan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Akan tapi ketika ada alasan, yaitu dalam kondisi perang untuk melemahkan musuh, maka ini diperbolehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir." Maknanya, walladzi raddahu Allahu ala rasulihi min amwali Bani Nadir. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulnya dari harta benda suku Bani Nadir, fama asra'tum fi talabihi, yang kalian cepat-cepat meminta harta tersebut dari Rasulullah SAW, mimma tarkabunahu khailan wala ibila, dari suatu yang kalian tidak menaiki kuda dan onta untuk berperang, wala asabatkum fihi masyaqqah, dan tidak menimpa kalian suatu yang memberatkan dari peperangan. Waqad sallata rasulahu ala Bani Nadir, Allah telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya atas Bani Nadir. Fafataha biladahum bighairi qital, lalu Rasulullah SAW mentaklukkan benteng Bani Nadir tanpa peperangan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa
la yu'jizuhu syai'un, tidak ada satupun yang melemahkannya. Maksudnya adalah bahwa ya, ketika orang Yahudi Bani Nadir ya, melihat kekuatan kaum muslimin serta ketekatan kaum muslimin dalam mengepung orang-orang Yahudi ini ketakutan. Mereka ketakutan. Akhirnya belum diserang, baru dikepung. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika menyerang benteng musuh itu tidak langsung menyerang. Dikepung dulu. Setelah itu bikin strategi baru menyerang. Belum sempat diserang, orang-orang Yahudi Bani Nadir menyatakan menyerah. Artinya belum diperangi, ya, belum terjadi peperangan, orang-orang suku Bani Nadir ini mengaku menyerah. Ya. Ini maka dari itu Rasulullah SAW mentaklukkan benteng Bani Nadir tersebut. Dan ini murni kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya tanpa peperangan. Maka semua harta Bani Nadir tersebut adalah haknya Rasulullah SAW. Dan para sahabat tidak memperoleh sedikit pun karena tidak terjadi peperangan. Dari sini ayol ikhwah, ya, harta yang diambil dari orang-orang kafir dan dibenarkan oleh syariat itu ada 3 macam. Yang pertama dari jalur jizyah. Jizyah ini jika ada orang kafir hidup di negeri Islam, mereka mendapatkan kebebasan menjalankan agama mereka serta keamanan dari semua gangguan. Sebagai gantinya mereka membayar jizyah kepada negeri Islam yang memberikan perlindungan kepada mereka dalam menjalankan agama mereka dan aktivitas mereka. Dan jizyah ini diberikan kepada Baitul Mal. Dan ini diperbolehkan secara syar'i. Yang kedua, dengan cara perang. Kemudian orang-orang kafir kalah perang, maka harta yang dikuasai oleh tentara kaum muslimin ini disebut dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini dibagi 5. 4/5-nya untuk pasukan dan 1/5-nya untuk Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Ini kalau harta tersebut adalah harta rampasan perang yang diperoleh setelah orang-orang kafir kalah dari kaum muslimin. Yang ketiga, yaitu harta benda orang-orang kafir yang menyerah tanpa perang. Atau ditinggalkan begitu saja tanpa perang. Sebagai contoh, ya, satu kota isinya orang-orang kafir, begitu mendengar kedatangan pasukan Islam, mereka ketakutan langsung meninggalkan kota tersebut kosong dan dikuasai oleh kaum muslimin tanpa perang. Atau orang kafir dikepung, belum terjadi perang, mereka sudah menyerahkan diri. Nah, harta orang-orang kafir ini dikuasai oleh kaum muslimin disebut dengan fai'. Fai' itu harta rampasan perang harta rampasan dari orang-orang kafir yang diperoleh tanpa peperangan setelah orang kafir menyerah. Dan harta fai' ini dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ini. Ya. Harta fai' itu murni milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menafkahkan dan membelajarkannya sesuai dengan kehendak beliau
dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dijelaskan setelahnya dari ayat berikutnya. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil dari harta faid tersebut dan beliau belanjakan untuk menafkahi keluarga beliau selama 1 tahun. Kemudian selebihnya beliau bagi kepada kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, karena Bani Hashim dan Bani Muthalib mereka tidak halal mendapatkan zakat. Sebagai gantinya mereka diberi bagian dari fai atau rampasan perang. Jadi siapapun yang keturunan Bani Hashim, ya, atau keturunan Ahlul Bait dan Bani Muthalib, ya, mereka tidak halal menerima zakat meskipun kondisinya sangat fakir atau sangat miskin. Jika mereka keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka tidak halal menerima zakat dan sedekah. Sebagai gantinya mereka memperoleh bagian dari fai dan harta rampasan perang. Taib. Jadi kalau jizyah itu diambil oleh Baitul Mal, dikelola oleh pemerintah. Kalau ghanimah, harta rampasan perang setelah perang, itu 1/5 untuk Rasulullah, 4/5 untuk pasukan yang ikut serta perang. Fai, harta yang diperoleh tanpa peperangan, ini murni untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua harta itu ayol ikhwah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengelolaannya dilakukan oleh ulil amri melalui baitul mal. Ya. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa binis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maknanya, ma an'amallahu ala rasulihi min amwali ahlil qura min ghairi qitalin falillah. Apa yang Allah Ta'ala berikan sebagai nikmat kepada Rasulnya dari harta penduduk desa. Harta penduduk desa maksudnya ini harta orang-orang kafir yang diperoleh tanpa perang. Min ghairi qitalin, dengan dari tanpa perang. Jadi harta orang kafir yang diperoleh oleh Rasulullah tanpa perang, milik siapa? Qala falillahi, itu milik Allah. Ya ja'aluhu liman yasha, Allah menjadikannya untuk siapapun yang Dia kehendaki. Jadi harta ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan harta tersebut dibagi-bagi kepada siapapun yang Dia kehendaki. Qala walir rasuli mulkan, dan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang dan pemilik. Jadi harta fai itu adalah milik Allah. Allah yang berhak membaginya, menentukannya, dan yang mengelola, yang memegang, yang menguasai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala walidhi qarabatihi, dan untuk kerabat beliau, yaitu kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min Bani Hashim wa Banil Muthalib, dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Ya. Ta'widhan lahum amma muni'uhu minas sadaqah, sebagai ganti bagi mereka karena mereka tidak boleh menerima zakat dan sedekah.
Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, walil aitami, dan untuk anak-anak yatim. Walil fuqara, dan untuk orang-orang fakir. Walil gharibil ladzi nafadat nafaqatu, dan untuk orang musafir yang kehabisan bekal. Orang musafir, orang asing ya yang melakukan perjalanan kehabisan bekal. Likaila yaqtasira tadawulul mal, supaya tidak perputaran harta ini tidak hanya sebatas alal aghniya idunal fuqara, atas orang-orang kaya tanpa orang-orang fakir. Wa ma a'taakumur rasulu, di sini ayyuhal ikhwah ya, Allah Subhanahu wa taala membagi harta fai, yaitu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, kemudian untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang fakir, dan untuk orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Ini 5 golongan yang berhak memperoleh fai. 5 golongan yang berhak memperoleh fai, yaitu Rasulullah SAW, kerabat beliau, anak-anak yatim, kemudian orang-orang fakir, dan orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Ya. Demikian itu, supaya harta ini tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Maksudnya bagaimana, ayyuhal ikhwah? Maksudnya begini, jihad fisabilillah itu butuh modal dan biaya. Dan yang bisa ikut serta jihad fisabilillah itu hanya orang-orang yang kaya, memiliki modal. Karena orang yang ikut serta jihad fisabilillah itu modalnya modal sendiri, nggak dimodalin. Maka yang bisa ikut jihad itu hanya orang kaya. Orang miskin nggak akan bisa, orang fakir nggak akan bisa ikut jihad fisabilillah. Kenapa? Mereka nggak punya bekal untuk ikut jihad, nggak punya kendaraan untuk pergi jihad, nggak punya senjata atau nggak punya harta untuk beli senjata dalam jihad. Sehingga mereka duduk di rumah karena nggak punya apa-apa untuk ikut serta jihad. Yang bisa ikut serta jihad hanya orang-orang kaya, punya modal bekal sendiri, punya modal untuk beli kendaraan, punya modal untuk beli persenjataan. Nah, ketika menang, yang memperoleh harta rampasan hanya yang ikut perang jihad, yaitu orang-orang kaya. Orang-orang fakir yang nggak bisa ikut, apakah dapat harta rampasan perang? Nggak dapat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah khusus untuk orang-orang fakir dari harta fai. Ya, dari harta fai. Kemudian kita lanjutkan, qala wa ma a'taakumur rasulu min amwalil fai'i fakhudhuhu, dan apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kalian dari harta fai, maka ambillah. Maka ambillah. Demikian itu karena sebagian sahabat ayyuhal ikhwah ya, ketika diberi harta oleh Rasulullah SAW itu kebanyakan menolak. Ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Aku masuk Islam bukan untuk meminta harta. Aku masuk Islam karena lillahi ta'ala. Maka diberi izin oleh Allah Ta'ala. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari harta tersebut, terimalah. Terimalah. Dari situ para sahabat pun menerima harta benda tersebut yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Qala ayyuhal mu'minun, wahai orang yang mukmin, orang yang beriman, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap kalian maka berhentilah. Wattaqullaha bimtithali awamirihi wa sinabi nawahihi,
dan bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Innallaha syadidul iqab wahdharu iqabah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat dahsyat hukumannya, maka berhati-hatilah dari iqabnya, dari hukumannya. Maksudnya adalah bahwa apa yang Rasulullah SAW larang, maka berhentilah, tinggalkanlah, jauhilah. Ini sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terwujud kecuali dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini ayol ikhwah, kewajiban seorang muslim untuk mentaati Rasulullah SAW, untuk mengambil apapun ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kewajiban untuk berhenti dan menjauhi dari semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kalian, apa yang Rasulullah berikan ini ada kalanya harta benda dan ada kalanya sunnah dan tuntunan. Apa yang Rasulullah SAW berikan dari sunnah dan tuntunan, fakhudhu, maka ambillah. Ini perintah untuk mengambil sunnah Nabi SAW. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang kepada kalian, berhentilah. Ini perintah untuk berhenti dari semua larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini juga sebagai dalil dan hujjah tentang kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran serta berpegang teguh dengan sunnah. Ya. Baik. Dan siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah bentuk ketakwaan yang Allah Ta'ala perintahkan. Fattaqullaha, ya? Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan ancaman dari Allah Ta'ala bagi siapapun yang tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya, ini diancam bahwa azab hukuman Allah sangatlah dahsyat. Nah. Ya. Qala Allah Ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta rampasan fai ini milik Allah dibagi menjadi 5, untuk Rasulullah, untuk kerabat beliau, untuk orang anak yatim, untuk orang fakir, dan untuk orang musafir yang kehabisan bekal, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Mana ayat ini? Wa yusrafu juz'un min hadzal mal, dan dibelanjakan sebagian dari harta ini, yaitu harta fai, lil fuqara'il muhajirin fi sabilillah, untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya, yang muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ujbiru ala tarki amwalihim wa auladihim, yaitu orang-orang yang dipaksa untuk meninggalkan harta benda mereka dan anak-anak mereka. Yarjuna an yatafaddalallahu alaihim birizqi fid dunya, mereka mengharap Allah Ta'ala memberikan keutamaan berupa rizki di dunia. Wa birridwani fil akhirat, dan ridha di akhirat.
wa yansurunallaha wa yansuruna rasulahu bil jihadi fisabilillah. Mereka membela Allah Ta'ala, membela Rasulnya dengan ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaikal muttasifuna bidzalika, mereka yang memiliki sifat-sifat itu, bitilka sifati hum ar-rasikhuna fil imani haqqa. Mereka adalah orang-orang yang kokoh keimanannya dengan benar. Maksudnya gini ayo ikhwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan harta rampasan fai' itu untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa orang-orang muhajirin kok fakir? Demikian itu karena orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin radhiyallahu anhum, mereka hijrah tanpa membawa apa-apa. Jangan dibayangkan ya, para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu sebelum hijrah sempat jual properti rumah, tokonya. Tidak. Semuanya ditinggal, keluar dari kota Mekah hanya bawa baju yang menempel di tubuhnya. Ini mayoritas sahabat, harta bendanya ditinggal. Terus ketika ditinggal di kota Mekah, apa yang terjadi? Langsung dikuasai oleh orang-orang musyrik Mekah. Dirampas, dikuasai oleh mereka. Begitu sampai Madinah, mereka gak punya apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Para sahabat muhajirin yang mereka lakukan ketika hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, mereka tinggal di Sufah, di emperan Masjid Nabawi. Mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi karena nggak punya apa-apa. Di situ ngapain? Di situ mengikuti taklim dakwah Rasulullah SAW dan juga memperoleh makanan dari orang-orang sahabat Ansor yang bersedekah dan juga berusaha untuk mencukupi. Jadi para sahabat ketika hijrah nggak punya apa-apa, sampai di Madinah nggak punya apa-apa, mereka tinggal di emperan masjid. Beberapa waktu mereka memperoleh makanan dari pemberian, tapi bukan berarti mereka diem. Mereka ketika siang hari mereka keluar bekerja. Ada yang bekerja dengan keahliannya, ada yang berdagang dan semacamnya. Begitu mereka memiliki kemampuan, mereka meninggalkan emperan Masjid Nabawi dan mereka menyewa rumah atau beli rumah untuk ditinggali. Sehingga ya, sahabat muhajirin rata-rata itu mereka adalah orang fakir. Termasuk di dalamnya sahabat-sahabat yang kaya raya sebelumnya, ya. Itu sampai di Madinah seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika sampai di Madinah itu nggak punya apa-apa. Akan tapi beliau ini berusaha ke pasar berdagang sehingga menjadi orang yang memiliki harta benda dan orang yang kaya. Salah satu sahabat yang memiliki harta benda yang sangat banyak. Nah, mereka orang-orang muhajirin ini mendapatkan fai'. Ya. Nah, orang-orang muhajirin yang hijrah, mereka hijrahnya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan ikut jihad fisabilillah. Ini orang yang hijrah dengan sebenarnya. Ini perlu ketahui, orang hijrah dengan sebenarnya itu meninggalkan masa lalunya dengan totalitas. Meninggalkan semua masa lalunya secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Bagaimana mendapatkan ridha Allah Ta'ala? Yaitu dengan istiqomah di atas sunnah. Dan untuk membela Allah Ta'ala dan Rasulnya itu membela agamanya. Ini adalah orang yang hijrah dengan sebenarnya. Ya. Maka siapapun menyatakan, oh saya hijrah atau fulan hijrah. Untuk apa hijrah? Untuk mencari ridha Allah dan untuk membela agamanya. Membela agamanya dengan
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dengan harta benda, ada kalanya dengan ilmu, ada kalanya dengan tenaga, dengan segala hal yang dimiliki untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang hijrah dengan benar atau hijrah dengan sebenarnya. Tapi kalau hijrah, menyatakan hijrah, kemudian masa lalunya masih belum bisa ditinggalkan, ya. Kemudian hijrah tapi tidak konsisten dalam membela agama Islam, tidak konsisten dalam menegakkan sunnah, maka ini perlu diberi tanda tanya hijrahnya, apakah benar-benar hijrah. Karena hijrah akhir-akhir ini ayo ikhwah menjadi tren yang menarik dan memberikan orang status yang tinggi. Ketika dinyatakan fulan hijrah, memiliki status. Hijrah bukan untuk itu. Hijrah adalah untuk mencari ridha Allah Ta'ala dan membela agamanya. Baik, kita lihatkan. Dan itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maknanya, wal ansar alladzina nazalul madinata min qablil muhajirin, dan sahabat dan para sahabat Ansor yang tinggal lebih dahulu di kota Madinah sebelum kedatangan sahabat-sahabat Muhajirin. Waqtarul imana billahi wa birasuli, dan mereka memilih beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai siapapun yang berhijrah kepada mereka. Min Makkah, dari kota Makkah. Wala yajiduna fi sudurihim ghaidha, dan mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka ghaidhan, rasa jengkel, wala hasada, dan hasad, alal muhajirina, atas orang-orang yang hijrah, fi sabilillah, di jalan Allah. Idza ma a'tau syai'an minal fai', atau idza ma u'tu syai'an minal fai', jika mereka diberi sesuatu dari fai'. Walam yu'tuhum, dan mereka tidak diberi, itu sahabat Ansor. Maksudnya adalah bahwa sahabat Ansor mereka adalah orang yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah sebelum sahabat Muhajirin hijrah, yaitu penduduk asli kota Madinah. Kemudian penduduk asli kota Madinah ini mengedepankan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian datanglah orang-orang Muhajirin ke kota Madinah. Ketika orang-orang Muhajirin datang ke kota Madinah, sebagai bentuk keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, ya, sahabat Ansor ini tidak memiliki rasa jengkel sedikit pun dan rasa hasad kepada orang-orang Muhajirin, karena orang Muhajirin adalah pendatang. Ini biasanya ya, orang asli, penduduk asli itu jengkel sama pendatang. Biasanya itu. Ya. Bukan biasanya, bahkan bisa hampir dikatakan seluruhnya, ya, atau kebanyakan, ya, penduduk asli itu pasti jengkel sama pendatang. Tapi sahabat Ansor mereka nggak punya rasa jengkel, nggak punya rasa hasad, dengki, iri sedikit pun kepada pendatang dari kalangan Muhajirin. Ya. Taib. Dan bentuk, ya, hal itu, ya, itu terwujud dengan
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebagian harta rampasan kepada orang-orang muhajirin, dan orang-orang Ansor ini tidak diberikan sama sekali. Orang Ansor ini nggak punya rasa jengkel sama sekali, nggak punya rasa iri hasad sedikit pun kepada sahabat muhajirin. Ya. Ini keimanan yang luar biasa ya. Antum penduduk asli, kemudian ada pendatang diistimewakan oleh ulil amri, diberi fasilitas ini dan itu. Antum sebagai penduduk asli memberikan pertolongan dan semacamnya, kemudian nggak punya rasa jengkel, hasad, iri sama sekali. Itu luar biasa. Tapi ini hampir tidak ada. Selalu pendatang dikatakan apa? Mengganggu, dan bahkan sebagian mengatakan sebagai hama dan semacamnya. Tapi ini tidak patut. Lihatlah, contohlah orang-orang dari kalangan sahabat Ansor. Ya. Dan itu terjadi ketika perang Hunain, ayol ikhwah. Ketika perang Hunain, ayol ikhwah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperoleh harta rampasan yang sangat banyak. Ya. Mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Rasulullah memberi harta rampasan ini kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam. Jadi kaum muslimin yang baru masuk Islam ini diberi bagian yang banyak-banyak. Sahabat Ansor yang sudah senior masuk Islam gak dikasih apa-apa. Kemudian ada sedikit yang merasa berat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mereka ridha dan tidak memiliki rasa jengkel maupun rasa iri kepada sahabat muhajirin. Ya. Subhanallah. Dan dikisahkan juga ayol ikhwah, ya, tentang kisah Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Sa'ad bin Rabi', dia seorang sahabat Ansor yang kaya raya, memiliki 2 orang istri. Ketika kaum muslimin dari Mekah hijrah ke kota Madinah dalam keadaan fakir, nggak punya apa-apa, mereka rata-rata tinggal di Sufah, emperan Masjid Nabawi. Tapi karena terlalu banyak sehingga kesulitan untuk memberi bantuan kepada mereka, Rasulullah SAW membuat jalan yang bagus, yaitu mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dengan sahabat Ansor. Kebetulan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk muhajirin yang baru hijrah, nggak punya apa-apa, dipersaudarakan dengan sahabat Ansor Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Ketika dipersaudarakan, diajak ke rumahnya, kamu sudah jadi saudaraku, kamu lebih aku utamakan daripada saudara sedarahku. Dibawa ke rumahnya. Ternyata Sa'ad bin Rabi adalah orang yang paling kaya raya. Sampai di rumahnya, kamu lihat hartaku banyak, saya punya 2 istri. Ya. Ini hartaku, karena kamu sudah menjadi saudaraku, hartaku tak bagi 2. Setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Dan saya punya 2 istri. Kamu lihat, mana yang paling menarik, kamu tunjuk. Nanti tak ceraikan, setelah itu kamu nikahi. Subhanallah. Berbagi. Tidak hanya harta benda, tapi juga istri. Maksudnya berbagi istri itu, punya istri 2, disuruh milih mana yang menarik, diceraikan, setelah iddahnya selesai, dinikahkan kepada saudaranya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu seorang sahabat yang pengertian dan nggak kemaruk. Kemaruk itu apa ya?
Dalam bahasa Indonesia nggak dapat kosakata kemaruk ya. Tamak, rakus dan semacamnya. Bilang kepada Sa'ad bin Rabi, barakallahu laka fi malika wa ahlik, dullani ala suq. Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan keluargamu, yaitu istri-istrimu. Kembalikan, menolak dan mengatakan, tunjukkan aku pasar. Lalu pergi ke pasar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ke pasar, gak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia mendatangi pedagang. Ini tak ambil dengan cara kredit, nanti tak bayar. Ya, dibeli dengan hutang. Kemudian dia jual. Setelah laku, dia kembali ke pedagang sebelumnya, dia lunasi dan ada lebihnya itu sebagai keuntungan. Dan dia begitu terus. Sampai terkumpullah harta benda yang banyak. Dan termasuk menjadi sahabat yang kaya raya. Sampai ketika sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah memiliki cukup harta, beliau melamar seorang wanita dari Ansor dan memberi mahar seberat biji kurma berupa emas. Berapa gram biji kurma ya? Ada 5 gram, lebih ya. Ini kurmanya basah ya, berat. Itu maharnya, subhanallah ya. Maharnya. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu berkembang hartanya sampai melimpah. Ya, saking melimpahnya, suatu ketika ya, datang kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. Kurang lebih 500 ekor onta bersama muatannya. Ini satu ekor onta bisa muat berapa barang dagangan. Onta ini sangat kuat ya. Hewannya besar dan sangat kuat. Itu kalau kita kalkulasi itu bisa satu pickup. Muatan onta itu bisa satu pickup. Ini 500 ekor onta, berapa pickup? 500 pickup. Sampai kota Madinah gemuruh. Kalau ada barang kafilah datang ke kota Madinah, ya, penduduk Madinah itu berebut. Berebut untuk apa? Untuk membelinya. Karena ketika kafilah datang itu harganya murah-murah. Dibeli kemudian nanti dijual di pasar. Ya, dibeli berapa muatan gitu ya. Nah, suatu ketika datang kafilah 500 ekor onta bersama muatannya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kafilah ini punya siapa? Punya Abdurrahman bin Auf. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak. Masuk surga dalam keadaan merangkak. Hadis ini kedengaran Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sangat senang mendengarkan hadis ini dan mengatakan, saya akan masuk surga meskipun dengan merangkak. Dan saksikanlah 500 kafilah ini, onta dan muatannya ini, lillahi ta'ala, dia sedekahkan semuanya. Subhanallah. Sebagai tanda apa? Syukurnya Abdurrahman bin Auf. Karena dinyatakan oleh Rasulullah SAW masuk surga meskipun merangkak. Ahli hadis menyatakan, ya, kenapa Abdurrahman bin Auf kok dikatakan masuk surga dalam merangkak? Apakah karena dosa dan tidak? Karena banyaknya harta benda sehingga hisabnya butuh waktu lama. Jadi masuknya itu lambat seperti orang merangkak. Padahal semua hartanya Abdurrahman bin Auf itu halal. Bagaimana kalau hartanya haram? Nggak mungkin nggak merangkak lagi. Ya, bisa kecemplung dulu. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang hartanya 100% halal,
itu gara-gara hartanya masuk surga lambat. Ya, nasallallahu taala al-jannah. Tapi kita lanjutkan ayo ikhwah. Qala wa yuqaddimuna ala anfusihim al-muhajirina fil hadudid dunyawiyah, dan mereka sahabat Ansor mengedepankan orang-orang muhajirin dalam bagian dunia. Jadi kalau Rasulullah SAW bagi-bagi harta, sahabat Ansor itu selalu menunjuk muhajirin. Engkau dahulukan, berikan seberapa bulan dari muhajirin. Ya. Walau kana muttasifina bil faqri wal hajah, meskipun mereka kondisinya fakir dan butuh. Subhanallah, sahabat Ansor meskipun mereka butuh ya, mereka selalu mengedepankan orang-orang muhajirin. Ya. Sampai dikisahkan ya, Rasulullah SAW memiliki seorang tamu. Ya. Kemudian Rasulullah menawari kepada sahabat Ansor, siapa yang mau membawa tamuku bermalam di rumahnya dan menjamu makanan di rumahnya. Sahabat Ansar langsung angkat tangan, saya Rasulullah. Dibawa ini tamunya Rasulullah ke rumahnya. Sampai di rumahnya tanya ke istrinya, ada makanan tidak? Ada, tinggal satu porsi. Tinggal satu porsi. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, kita punya tamunya Rasulullah SAW. Satu porsi ini cukup untuk mereka makan bersama. Kalau ini kita makan, tamunya nggak dapat apa-apa. Maka sahabat Ansor mengatakan, anak-anak tidurkan mereka. Dalam keadaan lapar suruh menidurkan mereka. Kemudian kalau mereka sudah tidur, matikan lampunya. Kemudian hidangkan makanannya. Dipanggillah tamu Rasulullah untuk masuk ikut makan, ya. Satu porsi dihidangkan makanan. Sahabat Ansor ini bersama istrinya menggerakkan piring seolah-olah ikut makan, padahal nggak makan apa-apa. Tamunya makan sampai kenyang dan habis, kemudian bermalam. Esok harinya turun wahyu kepada Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Ta'ala tertawa dengan apa yang kalian lakukan. Sampai segitu besarnya pengorbanan sahabat Ansor. Ya. Mereka mendahulukan sahabat muhajirin meskipun mereka butuh. Ini sifat orang mukmin yang sebenarnya. Qala wa may yaqihillahu hirsa nafsi, barang siapa ya yang Allah lindungi dari ketamakan dirinya, alal mali, atas harta, fayabdulu fi sabilillah, sehingga dia menafkahkannya, membelajarkannya di jalan Allah, faulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, binaili ma yartajunahu, dengan memperoleh apa yang mereka harapkan, wan najati mimma yarhabunahu, dan selamat dari apa yang mereka takutkan. Maksudnya adalah bahwa siapapun yang Allah Ta'ala lindungi dari kebakhilan, asyuh, ya, dalam bahasa Arab itu ada namanya asyuh wal bukhl. Kalau al-bukhl itu menahan kewajiban, itu bakhil. Jadi ada kewajiban yang harus dia tunaikan, tidak dia berikan, itu bakhil. Seperti kewajiban zakat, dia nggak mau zakat, maka dia adalah orang bakhil. Dan syuh itu lebih parah. Ya, syuh itu sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, itu nggak mau menafkahinya, saking pelitnya. Orang bakhil ya, kewajiban bayar ini dan bayar itu mungkin dia tahan, tapi kalau untuk dirinya sendiri, beli baju, beli makanan, nggak mungkin dia tahan. Tapi orang syuh itu tidak hanya pelit kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri juga pelit. Itu syuh. Ya.
Maka dari itu ya, siapapun yang Allah Ta'ala lindungi dari sifat pelit, sifat syuh dan sifat bakhil, maka dia benar-benar termasuk orang yang beruntung. Dan sifat pelit yang paling besar adalah pelit terhadap keselamatan dirinya pada hari kiamat. Bagaimana seseorang pelit pada dirinya sendiri pada hari kiamat? Yaitu menahan semua kebaikan yang menyelamatkan dia kelak pada hari kiamat. Setiap kebaikan dia tahan, tidak dia lakukan. Padahal kebaikan ini bermanfaat untuk dia pada hari kiamat. Ini adalah termasuk sifat pelit. Pelit terhadap diri sendiri. Ya. Nas'alullah ta'ala al-afwa wal-afiyah wa na'udhu bihi minal bukhli wa syuh. Barakallahu fikum. Ayyul ikhwa wal khat rahimani warahmukumullah. Kita lanjutkan satu ayat ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maknanya walladzina ja'u min ba'di haula'i, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansor. Wattaba'uhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, fid dini, dalam agama, alladzina sabaquna ilal iman, yang telah mendahului kami kepada keimanan, billahi, kepada Allah dan kepada Rasulnya, wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami dhaghinatan, rasa benci, wa hiqdan, dan dengki, li ahadin minal mu'minin, kepada satu pun kepada orang-orang dari orang-orang mukmin. Rabbana innaka ra'ufun bi'ibadik, ya Allah, ya Tuhan kami, engkau lemah lembut kepada hambamu, rahimun bihim, dan kasih sayang kepada mereka. Maksudnya bahwa jika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang Muhajirin, kemudian memuji orang-orang Ansor, bagaimana dengan orang-orang yang tidak masuk sebagai Muhajirin dan tidak masuk sebagai orang Ansor? Siapa mereka? Semua orang mukmin yang datang belakangan. Maka di sini Allah Ta'ala sebutkan ciri-ciri orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor. Ciri-ciri orang mukmin yang mendapatkan pahala seperti orang-orang Muhajirin dan Ansor, yaitu yang pertama, mereka mengikuti sahabat Muhajirin dan Ansor. Ittaba'uhum bi ihsanin, mengikuti mereka dengan baik, mengikuti agama mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka dengan baik. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, yaitu mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Yang kedua, mendoakan mereka. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, termasuk salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti salafus saleh. Yang tidak lain salafus saleh adalah al-muhajirun wal ansor. Yang kedua, mendoakan mereka. Kita lihat bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendoakan mereka dengan mengucapkan radhiyallahu anhum wa ardahum, dan mengucapkan rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ya. Ini ciri khas yang kedua. Ciri khas yang ketiga,
tidak memiliki rasa benci. Tidak memiliki rasa benci kepada salafus saleh dari kalangan muhajirin dan ansor. Tidak memiliki rasa tidak senang atau rasa jengkel, apalagi menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak pantas. Ini ciri yang ketiga. Ini adalah ciri-ciri orang yang mengikuti salafus saleh. Ini yang perlu kita perhatikan ayol ikhwah. Maka siapapun yang lepas dari tiga hal ini, mereka bukanlah pengikut salafus saleh meskipun mengklaim telah mengikuti mereka. Itu yang pertama, mengikuti mereka dalam beragama, berakidah, bermanhaj, yaitu mengikuti salafus saleh. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, tidak memiliki rasa benci sedikit pun kepada salafus saleh, apalagi menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak benar. Ya, wallahu taala a'lam. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah taala mengatakan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak masuk dalam ayat ini. Tidak masuk dalam ayat ini, karena dalam ayat ini ya, orang-orang Syiah Rafidhah itu nggak mendapatkan harta rampasan, nggak boleh diberi. Karena apa? Mereka nggak masuk dalam ayat ini, karena harta rampasan itu untuk orang muhajirin yang fakir, untuk sahabat Ansor, dan untuk orang-orang yang datang setelah mereka dengan tiga ciri khas, dengan tiga sifat tersebut: mengikuti mereka dengan baik, mendoakan mereka, dan tidak memiliki rasa kebencian sedikit pun kepada mereka. Wallahu taala a'lam. Baik. Ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amal salih, fa innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.